pop-up market ini dalam tanda kutip jarang kita dengarkan, bahasanya terdengar asing. Dalam bahasa sehari-hari terutama di tanah Melayu ini, pop-up market ini sama dengan bazar Bapak Ibu sekalian. Bazar UMKM lokal Kabupaten Siak yang ditajak oleh sekelas Sentra Kreatif Lestari Siak pada siang hari ini. Nah, jadi sekelas mendatangkan atau menghadirkan sebanyak 11 para UMKM lokal Kabupaten Siak di Barak Tangsi, Belanda dengan membawa produknya masing-masing. Jadi ada 11 para UMKM lokal Kabupaten Siak yang hadir di Barak Tangsi, Belanda dengan membawa produknya masing-masing. Wah, luar biasa. Hari ini, alhamdulillah, sekelas menunjukkan kreativitas yang luar biasa. Saya sapa dulu di Zoom-nya ya. Terima kasih Mbak Gita yang selama ini masih terus saja peduli dengan Kabupaten Siak. Kemudian ada juga Mas Singgi. Kemudian Bapak Camat Siak dan juga Ibu Camat Mempura. Dan kemudian seluruh peserta di Zoom meeting dengan juga yang secara online, virtual ataupun secara offline. Alhamdulillah ini luar biasa. Pop-up market baru pertama kali diadakan di Siak ini. Dulunya kita seringnya dengarnya bazar, karena bazar selalu secara offline. Dan sekarang tim sekelas itu Sentra Kreatif Lestari Siak yang diketuai oleh Muhammad Satria. Hari ini sudah menunjukkan gaungnya membantu pelaku usaha untuk mempromosikan produk-produknya. Kami dari Dinas Koperasi dan UMKM sangat mendukung kegiatan ini. Terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan 11 daripada pelaku usaha yang sekarang ikut itu mengalami efeknya dari pop-up market ini. Ini kita dilihat ibu-ibu, bapak-bapak juga peserta pelaku usaha yang hadir di sini. Kita di Zoom meeting ini dihadiri dari orang luar. Mbak Singgi di Jakarta, Mas Singgi di Jakarta, Mbak Gita di Jakarta, semuanya. Mereka tuh bisa membantu mempromosikan produk daripada ibu-ibu dan bapak-bapak untuk bisa dipromosikan, dipasarkan sehingga keluar dari daerah Siak. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini berlangsung lancar dan bermanfaat untuk kedepannya. Mudah-mudahan berkah. Terima kasih sekali lagi. Saya tidak panjang lebar karena nanti mungkin kita akan ada tanya jawab nanti kan, yang mungkin saya juga akan bertanya dengan pelaku usaha dan mungkin juga akan memberi solusi juga kepada pelaku usaha, dan juga mungkin saya juga akan bertanya kepada Mbak Gita dan Mas Singgi yang ada di Zoom meeting. Nanti dijelaskan satu persatu oleh pelaku usaha sendiri. Selamat kepada 11 pelaku usaha yang sudah terpilih untuk mengikuti pop-up market secara virtual, baik secara offline juga bagi pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Siak. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan dan pop-up market virtual secara virtual dan offline yang ditajak oleh sekelas dengan ini dibuka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Fauzi Asni, MSI, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Siak, Ibu Sekretaris Dinas Pariwisata, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM, beserta staf. Ini Bapak satu dari Kabit UMKM yang baru ya. Panitia dalam hal ini sekelas ya. Sekelas, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, para penggiat ekonomi kreatif Kabupaten Siak yang hadir dan ikut mempresentasikan produknya pada siang atau sore hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin, sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saya bersyukur sekali dapat hadir. Sebetulnya tadi saya telepon Pak Fauzi itu, saya cuma pengen nengok aja. Jadi tak pengen ngasih sambutan. Jadi pengen nengok saja,
bagaimana nih? Karena pagi tadi sejatinya kemarin Pak Fauzi sempat kontak saya dan menunggu disposisi Pak Bupati. Ternyata Pak Bupati mendisposisikan ke Pak Sekda dan saya juga di disposisi Pak Bupati mengikuti sebuah acara yang juga ada kaitan dengan acara sore hari ini. Maka tergerak saya iseng-iseng tadi setelah saya makan siang saya telepon Pak Fauzi. Acara sampai kapan? Sampai sore gitu Pak Fauzi kan. Apa acara setelah ini? Saya ada waktu sekitar jam 2. Karena tadi sebelum sini saya bertemu dengan BPJS Ketenagakerjaan kan. Saya meluncur ke sini. Jadi dari pagi itu saya ikut acara namanya ini yang melaksanakan Lemhanas angkatan 62. Jadi seminar nasional program pendidikan reguler angkatan Lemhanas RI dengan tema modal sosial dan budaya menjadi kekuatan nasional dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid. Dan sekarang tuh kita berpikirnya bukan memenuhi kebutuhan pasar, tidak. Tapi bagaimana kalau yang kreatif ini bukan memenuhi apa yang diinginkan oleh pasar, tapi tidak creating demand. Kita menciptakan kebutuhan. Orang yang selama ini tidak terpikir, jadi terpikir. Oh, saya butuh itu, saya perlu itu gitu. Yang selama ini menurut dia belum perlu itu. Ini yang perlu diasah terus ide-ide kreatif para pelaku ekonomi kreatif ini, sehingga ke depan juga ini menjadi apa? Seperti tenun ini kita mungkin belum tahu. Saya kebetulan ada satu sahabat saya, cuman saya masih belum bisa menghubungi dia. Jadi bagaimana tenunan ini bisa menjadi penghias tas. Jadi dia sudah mengeksperimen gitu dengan batik. Kan pernah kita lihat ini kan, cuman dia yang premium. Kabupaten Siak khususnya akan terus mendorong. Apalagi kita ini salah satu kekuatan kita adalah pariwisata, dan bagaimana nanti kita menggabungkan kekuatan pariwisata kita ini dengan modal sosial budaya ekonomi kreatif kita ini nanti bisa bersinergi, sehingga ini betul-betul nanti kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tapi kita creating demand nanti. Kita menciptakan kebutuhan itu. Nah, itu yang menjadi target kita. Kesejahteraan Bapak-bapak dan Ibu-ibu pelaku UMKM itu juga merupakan salah satu keberhasilan dari program pemerintah Kabupaten Siak. Nah, mudah-mudahan usaha kita ke depan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa cepat menyelesaikan pandemi ini dan kita bisa berkreasi lebih jauh lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Es lemon ini adalah vitamin C alami. Jadi kita kemas dari berbasis buah segar. Ini adalah ada 3 kemasan, ada yang 500 ml dan ada yang 250 ml, dan ada yang 80 ml. 500 ml adalah paket keluarga. Ini seharga Rp75.000 per botol. Kami ada yang 250 ml rupiah, 250 ml itu dengan harga Rp35.000 per botol. Dan kami ada juga kemas dengan paket traveling, jadi mayoritas pelanggan yang meminta itu adalah 80 ml dengan harga Rp15.000. Jadi ini Bapak Ibu bisa bepergian di masa pandemi. Mungkin 1 hari 2 hari cukup membawa 1 botol yang kecil saja. Baik. Jadi, terima kasih Ibu. Harganya beragam ya Pak, ada yang 500 ml 75.000. Ya Pak, ada yang berapa mili Pak? Yang 250 mili 35.000, dan yang kecil ada 15.000. Yang 80 mili. 80 mili 15.000. Cocok sekali di masa pandemi sekarang. Silahkan para peserta online yang tergabung di jaringan Zoom meeting. Siapapun yang berminat boleh langsung chat box, nanti operator akan memberitahu cara pembeliannya. Baik,
Kiranya begitu saja penjelasan dan juga diskusi dan juga promosi dari Bapak Yasir selaku owner Sleman. Kami juga berharap semoga produk Bapak terus berkembang dan maju dan Amin, laris di pasaran amin, hingga amin. internasional. Amin, amin. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Yasir. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Oh, jadi motifnya ini namanya daun semangka. Contohnya yang seperti Ibu gunakan ini Bu, yang seperti Ibu pakai. Baik, ini kalau sudah jadi pakaian ya Bu ya, sebagai baju. Ini juga ya Bu? Iya. Baik, boleh nih Bu, Ibu jelaskan sejak kapan Ibu memulai produksi batik semangka, dari tahun berapa? Berdiri kami batik Seruni dari tahun 2017, dapat bantuan dari RAPP, dan sebelum saya membuka batik di Kecamatan Dayun, saya sebelumnya udah kerja di Dekranas selama 3 tahun. Baik, berarti binaan Dekranasda ya Bu ya, jadi bisa buka usaha sendiri, luar biasa. Baik, kalau boleh tahu nih Bu, kenapa Ibu memilih produk dengan nama batik semangka? Seruni semangka. Kenapa kami membuat nama batik Seruni? Karena batik Seruni itu kami kasih arti seru dan unik gitu ya. Ada kepanjangannya ya Bu? Apa kepanjangannya Bu? Boleh sekali lagi? Seru dan unik. Seru dan unik Ibu Noni. Kreatif betul Ibu nih. Kami membatik itu seru tapi unik gitu. Iya, seru dan unik ya Bu, jadi tidak membosankan. Nah, batik Ibu ini printing atau cap Ibu? Kami batik cap semi tulis. Ya. Oh, begitu, yang dibuat pakai canting itu ya Bu ya? Iya betul. Apakah produk ini Ibu kerjakan sendiri atau ada anggota yang lainnya Bu? Ada anggota yang lain. Kami ada 5 anggota. 5 anggota? Iya. Itu anggota Ibu? Iya. Atau komunitas bukan? Memang anggota Ibu? Anggota ya. Iya, luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Boleh dikasih tahu langsung sosial medianya Bu? Sosial medianya Batik Seruni Dayun. Facebook itu Bu? Iya. Batik Seruni Dayun. Instagram ada Bu? Belum. Terus ada lagi Bu? Memasarkan dari Pak Kades, dari Pak Camat, dan Dekranas juga ikut memasarkan, dari RAPP juga memasarkan kami. Karena kami awalnya dari bantuan dari RAPP. Jadi RAPP ikut serta memasarkan batik Seruni. Alhamdulillah batik kami sudah sampai ke Jakarta. Luar biasa. Kebetulan kemarin ada dari Malaysia, kunjungan dari Malaysia, dipasarkan juga sama Pak Kades ke Malaysia dan ke Bali, ke Lampung, dan ke Palembang. Luar biasa, berarti batik Seruni Ibu sudah sampai mancanegara, sudah terbang ke Malaysia ya Ibu ya. Luar biasa. Batik Seruni warna dan kualitasnya sangat cerah ya Bu ya. Iya, betul Bu. Mungkin ciri khas ya cerah warnanya. Harganya 300.000, ukuran 2 meter 25, bahan katun Remisimak. Baik. 300.000 ya Bu? Iya. Ukuran 2 meter 25. 2 meter 25. Warnanya cerah ya Bu ya? Ya, ciri khas ya cerah. Ciri khas ya. Baik Ibu, ini telur asin. Nama produknya apa ya Bu ya? Telur asin Sukamulia. Telur asin Sukamulia. Boleh perkenalkan diri Bu, nama, tempat tinggal, umur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asih. Kami dari Kampung Sukamulia, Kecamatan Dayun. Saya kebetulan Ibu Ketua PKK-nya mewakili ibu-ibu pemilik, ibu-ibu Kampung Sukamulia yang membuat telur asin. Ibu tinggal di Sukamulia, di Kecamatan Dayun. Oh, Dayun juga ya Bu ya. Berarti ini nama produknya diambil dari tempat tinggal Ibu? Iya, kebetulan
kampung kami, produk unggulannya yaitu bebek petelur. Jadi kami mau mempunyai ide biar satu paket ada bebeknya, ada telur asinnya gitu. Nah, dari pemerintahan Kampung Sukamulya mengadakan pelatihan di bulan Juli bulan kemarin. Kebetulan di sini hadir juga pembimbing kami, Ibu Noni. Terima kasih Bu, kebetulan beliau owner telur asin juga. Sama-sama owner telur asin nih Bu. Terima kasih atas bimbingannya. Belum ada 2 bulan ini kami pun sudah banyak berkali-kali mencoba bagaimana telur asin ini bisa sesuai di lidah masyarakat. Baik, begitu ya Bu ya. Ya. Baik, saya akan bertanya kepada Ibu. Dari tahun berapa Ibu memulai produksi telur asin Sukamulya? Belum, ini pelatihannya baru bulan Juli kemarin. Oh, belum Jadi- dipasarkan Bu? Iya, Iya, iya. belum dipasarkan. Ini perdana kami presentasi tentang Iya. produk, perdana kami mengikuti tentang produk. Jadi kami berterima kasih atas undangan S-kelas, Sekelas, ya ya. kelas bisa menghadiri owner-owner pemilik produk yang sangat hebat. Kira-kira ini Bu, kalau dimasak nih jadi nih Bu asinnya. Rasanya pas ya Bu ya kalau direbus? Pas, Pas ya Bu ya? pas, ya. Ini Ibu cara pembuatan telur asinnya dengan media apa Bu? Ini dengan media tanah liat. Tanah ya Bu ya? Ya. Baik, Bapak Ibu peserta sekalian, saya ada lihat teman Ibu nih, ada anggota. Ya, Itu ya. anggota Ibu? Iya, betul. Juga sama-sama mengikuti pelatihan telur asin ini ya Bu ya? Iya. Baik, nanti nih Bu, jika sudah membuka proses penjualan, kiranya Ibu mau menjual melalui media apa? Apakah titip di warung atau Ibu mau menjual melalui media online? Karena kami masih baru, masih belum ada 2 bulan ini, kami masih menitipkan di warung-warung di kampung kami. Untuk selanjutnya rencana kami membuat akun sendiri tentang telur asin ini dan Udah jadi akunnya Bu? belum. Oh, belum dibuat ya Bu ya? Boleh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sinar, ya, penghulu Kampung Sungai Berbari. Kalau untuk di Kabupaten Siak ini penghulu. Kalau untuk bahasa luasnya kepala desa. Saya tinggal di Kampung Sungai Berbari, yaitu salah satu kampung di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Pusako. Alhamdulillah kami di masa sulit pandemi COVID-19 ini mengadakan itu suatu perkumpulan, ya, di mana supaya ekonomi itu bangkit. Jadi salah satunya kemarin kami sampaikan histori sedikit Pak ya. Di Oktober tahun 2020 kami mengumpulkan warga yang punya ilmu lah tentang beternak lebah Pak. Jadi ini kami swadaya daripada masyarakat itu mengumpulkan. Jadi kami beli bibit lebah dari Pati Jawa Timur, ya, dan itu kami letakkan di kebun kami yang berbatasan dengan hutan alam dan juga akasia. Alhamdulillah madu yang kami produksi ini sangat dapat membantu perekonomian masyarakat di tengah pandemi, di mana masyarakat tidak bisa beraktivitas di luar. Kami bekerja di kebun, merawat lebah, alhamdulillah mendapat hasil Pak. Jadi untuk madu ini sendiri, ini memang murni madu kami dari perkebunan, tidak ada kami tambah apapun, makannya pun alam.
Maka di sini madu murni kami tak ada apa yang nak dijelaskan komposisi, tak ada. Jadi kami tak ada tambah-tambah. Yang jelas pagi dia keluar, sore dia balik, ini 14 hari nanti kita panen. Itu aja. Jadi madu murni Tukwira ini juga alhamdulillah bukan cuma dapat finansial daripada warga kami, tapi melainkan juga sebagai penyumbang terbesar sekarang ini zakat di kampung kami, Pak. Luar biasa, kita beri aplaus Bapak Ibu. Alhamdulillah kemarin di periode itu bulan Mei itu sama Mei Juni itu kami tidak berupa uang karena di situ kemarin banyak dibutuhkan madu. Kami bisa menyerahkan ke Basnas Kabupaten Siak itu sebanyak 160 kilo madu. Tapi karena alam ini kami juga bingung. Kemarin juga kami coba Bu sama orang labor, kami minta kalau masalah madu Pak udah nggak bisa, tapi kecuali Bapak madu olahan katanya. Kalau madu olahan baru ada katanya. Tapi kalau madu murni Pak semua orang udah tahu udah. Nah, itu aja. Kalau untuk sekarang yang kami pasarkan untuk di wilayah Siak maupun di sekelilingnya yang 500 mili ini kami jual dengan harga 100.000 dan juga ada yang 250 mili ini juga kami jual dengan seharga Rp50.000. Nama saya Denny, asli dari Siak. Nama produk saya Batik Zen. Asal usul nama Batik Zen itu saya ambil dari nama kakek saya yang saya bilang berkontribusi juga sejak Sultanan Siak dulu. Ya begitu. Baik. Berarti nama ownernya sendiri? Nama saya Denny. Bang Denny, tinggal di Kecamatan Kampung Dalam Kecamatan Siak ya Bang. Ya. Umurnya berapa sekarang Bang? Umur sekarang 34 tahun. 34 tahun ya Bang. Ya. Nah, ini nama produknya Batik Zen. Ya. Latar belakang dari nama produk Batik Zen. Ya, tadi sudah saya sebutkan Ya. Namanya itu berasal dari nama kakek saya, kakek buyut yang bernama Muhammad Zen, juga dikenal dengan nama Datuk Sisir, salah satu abdi Sultan Siak. Jadi nama Zen itu saya ambil untuk menjadi nama brand saya. Baik, berarti nama dari buyut Abang sendiri yakni Ya. Muhammad Zen. Muhammad Zen yang lebih dikenal dengan masyarakat Siak Datuk Pesisir ya, Ya. Datuk 4 suku, Ya. yang tepatnya juga rumahnya di Kecamatan Mempura ya Bang ya. Ya. Baik, nah ini kira-kira motifnya Abang desain sendiri atau bagaimana? Ya, semua ini desain saya sendiri. Memang kebanyakan desainnya saya ambil motifnya itu dari motif kerajaan Siak sendiri. Jadi bisa dibilang ini batik heritage juga lah judulnya gitu. Terima kasih Bu. Baik, langsung Bu Noni yang memegang produk Batik Zen, Ibu Sekretaris Dinas UMKM. Baik Bang Denny, boleh dijelaskan lebih lanjut ini bahannya dari bahan apa? Kebiasaannya orang kebanyakan seperti batik semangka tadi pakai kain katun ya Bu ya. Tapi kebetulan di sini saya nggak pakai kain katun Bu. Jadi saya pakai kain Roberto Cavalli namanya. Saya nggak tahu juga asal usul kain Roberto Cavalli itu. Menurut saya gambar saya bagus di kain itu, ya udah saya jatuhkan pilihan saya ke kain itu, gitu aja, sesimpel itu aja. Baik. Kalau harganya berapa nih Bang? Kebetulan saya jual dalam bentuk kain mentah Bu. Iya, belum jadi baju. Saya jual 350.000. Boleh menghadap kamera Bapak Ibu ya. Berarti dia bahannya bahan mentah ya Bu ya. Pak Bang belum dijadikan baju. Belum dijadikan baju. Perkenalkan, nama saya Devi Pratiwi, kami dari UMKM Istana Datin Anem, terletak di Kampung Surambai, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Nah, jadi di sini
kami punya produk unggulan, salah satunya yaitu adalah teh bunga telang organik Picnic Village. Oke, jadi ini adalah contoh produknya, gitu. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam pengembangan UMKM kami ini, yaitu dari Dinas UMKM Kabupaten Siak juga sudah banyak membantu untuk pengurusan. Jadi untuk izin, kita juga sudah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan berupa PIRT, dan juga alhamdulillah nih dari Dinas UMKM Kabupaten Siak juga sudah membantu untuk mengurus halal. Dan alhamdulillah jadi produk kita untuk teh bunga telang organik ini sudah aman, sudah memiliki izin Dinas Kesehatan dan juga sudah halal. Gitu. Jadi aman untuk dikonsumsi, Kak. Baik, saya ingin bertanya kepada Mbak Devi nih, kenapa, apa motivasi Mbak Devi untuk memproduksi bunga telang? Oke. Jadi di awalnya itu kenapa kita tertarik dengan bunga telang? Awalnya saya adalah petani rumahan, saya suka berkebun, dan kemudian saya sangat tertarik dengan bunga telang ini adalah tanaman endemik Indonesia yang tumbuh liar dan banyak tumbuh di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Tetapi belum banyak yang memanfaatkan produk ataupun mengembangkannya menjadi sebuah produk dari bunga telang ini sendiri. Jadi kita selain dari warnanya yang unik, dan bunga telang ini juga memiliki khasiat ataupun manfaat yang baik untuk kesehatan. Salah satunya dia juga menjadi sebagai sumber antioksidan. Nah, apalagi di era pandemi kayak gini, sangat cocok mengkonsumsi makanan ataupun bahan minuman yang memiliki kandungan antioksidan. Ya. Berlokasi di Kecamatan Lubuk Dalam. Nah, pada awalnya kami memproduksi jahe instan, jahe merah instan, jahe serbuk. Kemudian seiring sejalan, akhirnya sesuai permintaan konsumen, variasi dari produk kami berkembang menjadi dua kategori besar, yaitu dari jahe merah dan kunyit. Awalnya kami membuat produksi ini secara manual, beri memasak seperti biasa. Kemudian pada awal tahun 2021 kami bermitra dengan Bumkam Desa Lubuk Dalam. Kemudian pertengahan tahun ada perhatian dari PT RAPP. Kemudian kalau secara perizinan kami telah mempunyai izin edar dari PIRT, kemudian kami ucapkan terima kasih juga pada Dinas UMKM yang telah menyertakan kami dalam pengurusan izin halal. Mudah-mudahan izin halal tersebut dapat secepatnya kami peroleh. Kemudian produk-produk kami ini kami kategorikan sebagai minuman kesehatan. Ya udah, karena menyikapi tadi adanya COVID-19, kemudian ibu-ibu di sekitar rumah kami awalnya meminta satu produk. Setelah itu baru berkembang makin banyak. Baik, Bapak sendiri tinggal di mana, Pak? Di Lubuk Dalam. Di Lubuk Iya, Dalam di ya, Lubuk Pak. Dalam. Berarti jaheku dari Kecamatan Lubuk Iya, Dalam. dari Kecamatan Lubuk Dalam. Ini saya lihat ada macam-macam varian ya, Pak. Ada yang cari Ya, dan betul. juga bubuk. Boleh Bapak jelaskan, Baik. Pak, apa perbedaannya dan kegunaan serta manfaatnya? Baik, kami perkenalkan produk kami. Boleh Pak menghadap Mungkin kamera. rekan kami bisa Menghadap ya, kamera ya, bisa Pak. Ya. membantu saja. Ini adalah jahe instan original. Ini kandungannya jahe merah, serai, dan gula pasir. Jadi produk kami tidak ada bahan pengawet dan pemanis buatan asli dari alami. Ini kegunaannya adalah untuk stamina, ya, menjaga imun. Kemudian ada jahe merah pinang, jahe pinang. Ini biasanya untuk bapak-bapak, permintaan bapak-bapak. Karena untuk meningkatkan stamina. Ini nanti ada pasangannya untuk ibu-ibu, yaitu kunyit manjakani. Dia untuk menyehatkan ibu-ibu dan bagian reproduksi wanita. Bapak boleh langsung saja disebutkan harganya, Pak? Oh, harganya untuk varian jahe adalah 30.000, kemudian untuk varian kunyit ada. Yang ini 30.000 ya, ya, Pak ya? Dengan berat berapa, Pak? Berat 200
gram. 200. Nah, Oke, boleh ya. dilanjutkan. Pak. Kemudian untuk kunyit kisaran harga Rp25.000. Kemudian ada produk terbaru kami, yaitu ini yang tadi berupa serbuk, ini memang baru beberapa hari ini kami coba karena sesuai permintaan, karena ada penderita diabetes tidak suka gula, mereka minta serbuknya. Kemasannya seperti teh. Iya, pada teh umumnya ini ya, Pak, ya? baru tahap. Berarti ini celup. Iya, teh Teh celup, celup. teh celup. Oh, iya, Seperti Pak. teh celup ini baru awal lah. Mudah-mudahan Keren. nanti dari segi kemasan dan yang lain bisa lebih kita sempurnakan. Dan satu lagi yaitu kunyit putih. Ada kapsulnya Kapsul juga kunyit ternyata. putih ini biasanya untuk mencegah kista, miom ataupun kanker. Ini kami produksi yaitu sesuai permintaan konsumen. Baik, Kemudian luar pemasaran kami pertama di wilayah Lubuk Dalam tentunya, kemudian Kecamatan Kerinci Kanan, udah ke Kotogasih, Pelelawan, kemudian sudah juga dijadikan oleh-oleh ke Medan. Wah, sudah dan sampai Medan ya, Pak dan ya? ke Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria, sebagian orang manggil saya Bang Hanif, sebagian manggil Wa Abu, terserah aja lah, samu saja. Saya ini UMKM Putri Bungsuan An-Nazofah. Kami menghasilkan produk batik, logam filter, non baja, kemudian ini adalah produk bungsu kami. Produk kami yang terakhir, yang sudah kami planningkan di tahun 2018, kami planningkan, kemudian di tahun 2019 mulai sourcing biji kopi, yang betul-betul biji kopi siak. Bukan tanaman yang dibawa dari luar, kemudian ditanam di sini, yang betul-betul biji kopi siak. Kemudian di akhir tahun 2019, pertengahan tahun 2020, kami mulai memproduksi kopinya. Di 2019 kami belajar mengolah kopinya dulu, merostingnya. Dan kami di sini merosting dengan dua jenis, pertama dengan pasir, cara tradisional, kemudian yang kedua menggunakan alas dari tanah liat, cara merostingnya. Kemudian kami dapatkan dua jenis kopi. Bapak, Ibu, hari ini kami akan tunjukkan sebenar-benarnya bibit biji kopi siak itu tidak sama dengan yang lain. Berbeda. Kalau kita lihat biji kopi lain kan besar-besar bijinya. Bijinya besar. Yang siak itu kecil. Tidak besar, Pak. Aslinya biji kopi siak ini yang kami kumpulkan dari berbagai tempat. Di Kecamatan Siak, kemudian juga dari Kecamatan Mempura kami kumpulkan. Karena memang tidak, kebanyakan kopi siak ini tidak terawat. Jadi kami kutip, kami minta izin. Di antara kebun pohon-pohon karet, kami minta izin kepada yang punya untuk mengambil kopinya. Tentu saja kita beli. Dan inilah hasilnya sebenarnya kopi siak, kecil, tidak besar. Ini belum di roasting. Kemudian kita roasting menggunakan pasir dan menghasilkan kopi yang hitam. Kopi yang hitam pekat, ini dia. Sedangkan kalau kita roasting menggunakan tanah liat, wadah dari tanah liat, itu menghasilkan kopi premium, warnanya coklat. Dan hasilnya berbeda. Jika dia hitam, asamnya masih terasa. Jika kita roasting dengan wadah dari tanah liat, tanpa pasir, asamnya hilang. Jadi kopi premium. Dan kemudian kami kemas, sebenarnya belum kami publish secara umum ini Bapak Ibu. Masih sekedar lewat WhatsApp teman-teman. Kemudian kami tawarkan, alhamdulillah di pertengahan 2020 kemarin, sudah banyak juga yang memesan dalam bentuk kemasan. Awalnya kami coba dengan kemasan yang kecil ini, untuk percobaan di awal. Kami buat di sini tester pertama untuk coba, ternyata minatnya banyak yang minat. Kemudian permintaan mereka minta hitung per kilo, kemudian kami buat kemasan yang baru per kilo. Dan kami membuat 3 jenis. Yang pertama kopinya original, yang kedua kami gunakan campur dengan bidara, yang ketiga menggunakan kantong celup. Namanya kantong celup itu biasanya untuk yang orang yang minum kopi tanpa gula. Silakan, Pak. Ada ubi, ada talas, dimakan orang sarapan pagi. Terima kasih kami ucapkan kepada adik-adik sekelas yang telah sudi mengundang kami ke sini. Mungkin saya awal dari berpantun, maaf, mungkin kalau bosan pun ya saya terpaksa berpantun juga, saya sambil membudayakan budaya Melayu. Cakep. Kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu biar semangat.
Lanjut Pak. Burung bukutut dalam jerami terbang sambutlah salam dari kami. Kata bicara dimulai. Kayu dibelah dibuat papan, papan diketam dibuat pintu. Dengan bismillah kami mulaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati yang telah hadir bersama-sama kita di sini, Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Pak Fauzi, Ibu Noni, Sekretaris Dinas Koperasi dan juga Bapak Kabid. Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik. Nama saya di hari senja menyapu lebah bersarang di pokok cempedak. Nama saya Muhammad Amin Shah, saya suka memakai tanja. Sedikit kita bahas tentang tanja. Kami UMKM selaku pengrajin dan penjual tanja sangat merasa terbantu dengan ada himbauan pemerintah tentang membudayakan bertanja. Kami jujur saja selaku pengrajin tanja dan penjual tanja selama sejak dihimbaunya adanya program bertanja ini kami sangat merasa terbantu. Mudah-mudahan budaya bertanja ini tetap lanjut dan tetap jaya selama-lamanya untuk akan datang. Amin. Bapak Ibu, Encik, Tuan dan Puan yang kami hormati, produk saya ini. Anyaman lidi sawit ya Pak? Anyaman lidi sawit. Nah, nama produknya sendiri ini apa nih Pak? Ya, saya belum sempat membuat namanya. Oh, belum ada nama produknya. Ya, tapi yang jelas kenapa saya tertarik dengan anyaman lidi sawit ini? Memang saya akui saya bukan orang yang pertama ya Bu Nonia. Bukan orang yang pertama, tapi untuk di Siak bukan satu-satunya, salah satunya termasuk kami ini anyaman lidi sawit. Kenapa saya tertarik dengan ini? Kita tahu di Siak ini kan banyak ladang sawit. Nah, ya, makanya kita memanfaatkan lidi sawit ini dengan berbahan alami. Apa salah kita memanfaatkan daripada terbuang? Jadi lebih baik kita gunakan untuk kerajinan menambah juga nilai ekonomi bagi masyarakat. Baik, sambil menunggu Mbak Lutfia membalas di chat box, nanti bakalan ada parcel kedua dengan harga Rp500.000. Nah, ini dengan isi dan varian yang berbeda dan kami juga akan menjual dengan sesi pelelangan. Bagaimana operator, sudah ada tanggapan dari Mbak Lutfia? Silakan dicek di chat box-nya. Baik, apakah ada tanggapan dari Mbak Lutfia? Mbak Lutfia langsung bisa menghubungi operator ya, dan nanti akan ada link yang diberikan oleh operator dan Mbak Lutfia bisa mengisi link tersebut. Baik, ini alasannya. Alasan saya ingin mengapresiasi produk lokal Kabupaten Siak dan saya suka dengan produk songket yang ada di Siak Sri Indrapura. Kita kasih tepuk tangan semuanya peserta Zoom meeting dan juga offline. Terima kasih kepada Mbak Lutfia. Berarti Mbak Lutfia ini tidak masalah dengan harga ya. Yang terpenting apresiasi dan juga kesukaan Mbak Lutfia terhadap songket Kabupaten Siak. Baik, Mbak Lutfia segera langsung mengisi link dan bisa langsung membeli dengan arahan operator dan juga bisa langsung mentransfer uangnya dan kami akan siap packing dan siap kirim. Baik, parcel kedua dengan harga Rp500.000. Nah, di sini ada tempat tisu, anyaman lidi sawit, tempat tisu tenun, jamuku, es lemon, kopi kampung, tutup gelas tenun, dan juga teh telang. Tentunya dengan jumlah dan juga varian yang berbeda. Seharga Rp500.000. Adakah yang ingin melelang? Ataukah ada yang ingin membeli dengan harga di atas Rp500.000? Silahkan kepada peserta pelatihan Zoom meeting online yang tergabung dari manapun berada, segera
chat di box dan juga menawarkan dengan harga yang tertinggi dan nanti kaminya akan siap kirim. Silakan bagaimana, apakah ada yang membeli di atas harga 500.000? Kami persilakan. Tentunya ini juga isinya adalah produk-produk lokal UMKM Kabupaten Siak. Pemirsa. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh panitia. Selamat siang Bu Sekretaris UMKM Ibu Noni. Kita pernah jumpa Bu ya. Kemudian Pak Kabid, Pak Adi, dan kawan-kawan dari Sentra Kreatif Lestari. Terima kasih sudah menerima saya kedatangan di sini. Nama saya Imam Waradi. Alhamdulillah Bu Noni, 8 bulan yang lalu saya sudah bekerja sama dalam pembuatan YouTube dengan Batik Seruni. Tepuk tangan untuk Batik Seruni. Ternyata sudah kenal ya Pak ya? Sudah. Bu, yang saya pertanyakan, bagaimana konsep daripada marketing atau pemasaran dari Batik Seruni dan bagaimana mengenai pemasarannya di bidang online? Apakah ada peningkatannya? Yang kemudian bagaimana di dalam COVID pandemi ini Batik Seruni bisa bertahan karena daya jual ketika musim pandemi ini kan menurun. Bagaimana caranya Batik Seruni bisa bertahan untuk meningkatkan penjualannya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi kami melalui online alhamdulillah lancar ya, semenjak kami ikut liputan. Alhamdulillah pemesanan terus lancar dari desa ke desa, dari kantor ke kantor, dari kantor desa masing-masing. Alhamdulillah pada pesan. Kantor tahanan kami ya, kami karena melalui online, jadi ya alhamdulillah lancar.